Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita masing-masing. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita malam ini untuk membawa hidup kita rendah di ujung kaki salib Tuhan, sujud menyembah kepada Dia. Dialah Tuhan yang kita rindukan, melebihi dari Tuhan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Puji Tuhan. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah. Doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar pada dia. Suatu pernyataan dari Allah yang ditujukan langsung kepada suami-suami, supaya suami-suami tahu mengasihi istrinya dengan benar. Puji Tuhan, pemuda-pemuda kelak juga nanti akan menjadi suami, menjadi kepala rumah tangga. Oleh sebab itu, pemberitaan firman malam ini tentang suami ditujukan kepada semua, kepada kita semua. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Di dalam hal mengasihi istri, seorang suami dapat belajar dari apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat 25 sampai dengan ayat 29, demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Tulis saja, suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya dinyatakan sebanyak 2 kali. Suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya dinyatakan sebanyak 2 kali, yaitu 1 Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 27, 2 Efesus 5 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Kita masih memperhatikan hal yang pertama, Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Kita kembali membaca lagi. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Puji Tuhan. Kasih dari seorang suami terhadap istrinya harus sama seperti kasih Kristus terhadap sidangnya, yang dibuktikan dengan korbannya, yang dibuktikan dengan penyerahan diri bagi jemaat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dibuktikan dengan menyerahkan dirinya bagi jemaat. Puji Tuhan. Jadi kasih dari seorang suami terhadap istrinya harus sama seperti kasih Kristus terhadap sidangnya, yang dibuktikan dengan korbannya, atau yang dibuktikan dengan menyerahkan dirinya bagi jemaat. Berkaitan dengan hal itu, kita lanjut membaca 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 16, kemudian ayat 18 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu,
sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Saudara, penebusan yang dikerjakan oleh darah salib Kristus atau korban Kristus selanjutnya membawa hidup gereja Tuhan kepada sebuah pengudusan. Puji Tuhan, penebusan yang dikerjakan oleh darah salib Kristus atau korban Kristus selanjutnya membawa hidup gereja Tuhan kepada sebuah pengudusan. Puji Tuhan, biarlah kiranya itu nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, oleh karenanya kita masing-masing harus menjunjung tinggi korban Kristus setinggi-tingginya, lebih daripada yang lain, lebih daripada harga diri, lebih dari perasaan manusia daging. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian dari pembacaan ayat ini kita menemukan satu fakta yang sangat nyata, bahwasanya Tuhan sangat mendambakan hidup gereja Tuhan untuk menjadi sama dengan Dia di dalam hal kekudusan, supaya akhirnya menjadi pasangan yang seimbang dengan Dia, Kristus kepala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Puji Tuhan. Yesus Kristus adalah kepala gereja, mempelai pria surga dan mempelai pria surga. Amin. Tetapi di sini dikatakan Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kata dipilih menunjukkan bahwa Dia adalah kepala gereja sekaligus suami yang bertanggung jawab sesuai dengan Efesus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kristuslah yang memenuhkan segala sesuatunya di dalam hidup gereja Tuhan. Itulah sebabnya Ia dipilih. Puji Tuhan, Ia dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, kata dipilih menunjukkan bahwa Dia adalah kepala gereja, sekaligus suami yang bertanggung jawab terhadap istrinya. Amin, saudaraku. Haleluya. Dipilih. Jadi Allah tidak sembarangan menempatkan Kristus sebagai kepala, tetapi sungguh-sungguh memperhatikan sidang gereja Tuhan. Ia dipilih untuk sebagai kepala gereja, untuk sebagai suami yang bertanggung jawab. Maka pemudi-pemudi juga kalau menantikan pasangannya harus benar-benar pilihan Tuhan, bukan pilihan menurut kacamata manusia. Puji Tuhan. Kalau itu pilihan Tuhan, maka dia pasti menjadi kepala, menjadi suami yang bertanggung jawab. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Puji Tuhan. Tujuan dari pengorbanan Kristus bagi sidang jemaatnya ialah untuk menguduskan jemaatnya sesudah disucikan atau dimandikan dengan air dan firman. Ini tujuan dari korban Kristus. Untuk menguduskan jemaatnya sesudah disucikan atau dimandikan dengan air dan firman. Dikuduskan dengan air dan firman. Itu tujuan dari korban Kristus. Amin, saudaraku. Ia dipilih
sebelum dunia dijadikan. Puji Tuhan, dialah kepala gereja, dialah suami yang bertanggung jawab. Jadi tujuan dari korbannya itu adalah tujuan dari korbannya. Sebagai suami yang bertanggung jawab, dia rela berkorban. Tujuan dari korbannya untuk menguduskan sidang jemaat dengan air dan firman. Itulah tujuan dari korban Kristus. Selanjutnya untuk menguduskan sidang jemaat dengan air dan firman. Jadi kalau seorang suami bertanggung jawab, tanda-tandanya begitu. Berjuang terhadap kekudusan istrinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, berarti saudaraku, disucikan dengan air firman yang limpah berarti mengalami penyucian. Untuk mengalami penyucian dibutuhkan air firman yang limpah. Sebab tiadalah mungkin hidup ini mengalami penyucian hanya dengan 1-2 ayat firman Tuhan yang disampaikan. Amin, saudaraku. Disucikan, dimandikan dengan air dan firman. Berarti untuk mengalami penyucian itu dibutuhkan air firman yang limpah. Sebab tiadalah mungkin hidup ini mengalami penyucian hanya dengan 1 atau 2 ayat firman Tuhan yang disampaikan. Puji Tuhan. Mari kita temukan wujud dari air firman yang limpah itu di dalam Wahyu pasal 22. Wahyu 22. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Puji Tuhan. Sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Inilah air firman yang limpah. Amin, saudaraku. Sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ini jelas menunjuk kepada air firman yang limpah. Air firman yang limpah. Jadi air firman yang limpah itu itulah sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Itu limpah, itu air firman yang limpah. Puji Tuhan. Strip pertama, sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah jelas menunjuk Injil kerajaan atau Injil keselamatan. Hal ini telah diterangkan beberapa waktu yang lalu, bukan? Puji Tuhan. Strip yang kedua, kemudian sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta anak domba menunjuk cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Dengan lain kata, firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, atau firman yang singkatnya firman yang dibukakan. Hal ini pun telah disampaikan pada minggu yang lalu. Kiranya hal itu masih terang dalam ingatan kita masing-masing. Puji Tuhan. Sekarang kita lanjut. Ciri-ciri dari air sungai kehidupan, air firman yang limpah. Ciri-ciri dari air sungai kehidupan dalam kurung air yang limpah. Jernih bagaikan kristal. Ya. Ciri-ciri dari air sungai kehidupan atau air firman yang limpah ialah jernih bagaikan kristal. Tadi sudah dibaca begitu. Puji Tuhan, jernih bagaikan kristal. Puji Tuhan. Jernih artinya terlihat terang serta bening dan bersih, tidak keruh. Puji Tuhan. Jernih artinya terlihat terang serta bening dan bersih, tidak keruh. Menunjuk kepada sebuah pengajaran firman yang tidak ditambahkan dan tidak dikurangkan, sehingga jernih. Amin, saudaraku. Jernih artinya terlihat terang serta bening dan bersih, tidak keruh. Menunjuk kepada sebuah pengajaran firman Allah yang tidak ditambahkan dan tidak dikurangkan. Puji Tuhan. Ditambahkan artinya, firman yang ditambahkan artinya 1-2 ayat firman yang disampaikan
lalu ditambahkan dengan cerita-cerita isapan jempol, dongeng nenek-nenek tua, tahayul-tahayul, filsafat-filsafat kosong dan lain sebagainya. Ya, misalnya contoh firman yang ditambahkan, menyampaikan 1-2 ayat lalu disertai dengan cerita si kancil, disertai dengan cerita si kura-kura, disertai dengan cerita si buaya, disertai dengan filsafat-filsafat kosong. Itu firman yang ditambahkan. Puji Tuhan, tidak mungkin cerita isapan jempol dapat menyucikan kehidupan dari gereja Tuhan. Itu mustahil. Justru itu memperkeruh hidup gereja Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Dikurangkan artinya, pemberitaan firman Allah diganti dengan 2 hal, yaitu 1, diganti dengan teologi kemakmuran. Artinya orang Kristen tidak boleh miskin, harus kaya. Ini suatu pemahaman yang keliru sebetulnya. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi tidak sedikit gereja Tuhan disesatkan oleh ajaran yang semacam ini. Puji Tuhan. Kemudian 2, tanda-tanda heran, artinya pengajaran yang benar dan murni diganti dengan musisat kesembuhan, tetapi salib tidak ditegakkan di tengah-tengah sebuah ibadah pelayanan itu. Puji Tuhan. 2, diganti dengan 2, tanda-tanda heran, artinya pengajaran yang benar dan murni diganti dengan mukjizat-mukjizat kesembuhan, tetapi salib tidak ditegakkan di tengah-tengah sebuah ibadah pelayanan tersebut. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, biar sejuta kali terjadi mukjizat di depan mata, biar terjadi mukjizat sejuta kali depan mata, kalau salib tidak ditegakkan di tengah-tengah sebuah ibadah dan pelayanan, tidak ada artinya, 0. Tidak ada artinya bagi Tuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Kemudian terkait dengan air yang jernih, kita dapat temukan dalam kitab Yehezkiel pasal 36. Yehezkiel 36, puji Tuhan. Yehezkiel 36 dalam pembagiannya A, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ya, terkait dengan air yang jernih, kita dapat temukan hal itu dalam kitab Yehezkiel 36. Amin. Puji Tuhan. Tapi sebelum kita membaca air yang jernih itu, kita lihat dulu dalam pembagiannya. Yehezkiel 36 dalam pembagiannya A, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Tuhan memulihkan bukit-bukit dan gunung-gunung Israel yang dahulu sunyi sepi, dan kota-kota yang dahulu ditinggalkan sehingga menjadi jarahan, sehingga dahulu Israel menjadi olok-olokan bangsa-bangsa lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi pembagiannya A, ayat 1 sampai 12, ayat 1 sampai dengan ayat 12, kesimpulannya Tuhan memulihkan bukit-bukit dan gunung-gunung Israel yang dahulu sunyi sepi, dan kota-kota yang dahulu ditinggalkan sehingga menjadi jarahan, sehingga dahulu Israel menjadi olok-olokan, tetapi pada akhirnya dipulihkan Tuhan. Puji Tuhan. Langsung saja kita baca Yehezkiel 36. Ayat 8 sampai dengan ayat 9. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Puji Tuhan. Inilah keadaan Israel setelah dipulihkan oleh Tuhan. Di sini dikatakan gunung-gunung Israel akan bertunas kembali, kemudian memberi buah untuk umat Israel, sebab mereka akan segera kembali. Kemudian hati Tuhan akan baik kembali
dan Tuhan akan berpaling kepada Israel, dan Israel akan dikerjakan dan ditaburi. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah keadaan ketika Israel dipulihkan oleh Tuhan. Akhirnya Israel dikerjakan dan ditaburi. Malam ini kita telah dikerjakan oleh firman Allah, supaya hati kita semua menjadi hati yang tanah hati yang subur. Setelah itu selanjutnya Tuhan akan taburi dengan benih firman itu sendiri, supaya benih itu bertumbuh, berakar dan berbuah. Puji Tuhan. Ini keadaan yang dipulihkan. Kemudian B, ayat 13 sampai dengan ayat 22. Bangsa Israel telah menajiskan nama Tuhan dengan tingkah laku mereka. Puji Tuhan, bagian B ayat 13 sampai ayat 22. Bangsa Israel telah menajiskan nama Tuhan dengan tingkah laku mereka, sama seperti cemar kain di hadapan Tuhan. Ini bagian B. Menurut pembagiannya dalam Yeskiel pasal 36. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bangsa Israel telah menajiskan nama Tuhan dengan tingkah laku mereka, dengan tabiat mereka, dengan perilaku mereka, dengan perbuatan mereka. Digambarkanlah seperti cemar kain di hadapan Tuhan. Mohon maaf kata, seperti kain pembalut wanita yang kena haid tiap bulan. Mohon maaf. Seperti itulah kenajisan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Dalam pembagian yang kedua, ayat 12, ayat 13 sampai dengan ayat 22. Itu pembagian dari ayat 30, Yeskiel pasal 36. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Namun, mari kita bersama-sama, saya mengajak saudara untuk memperhatikan ayat 23 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. 24. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Puji Tuhan. Kesimpulan dari ayat 23 sampai dengan ayat 24 adalah Tuhan pada akhirnya Tuhan akan menguduskan namanya sendiri, nama yang besar yang sudah dinajiskan oleh bangsa Israel di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Amin, saudaraku. Kemudian Tuhan mau mengumpulkan Israel dari semua negeri, lalu dibawa kembali ke tanah milik pusaka mereka. Itulah kesimpulan dari ayat 23 sampai dengan ayat 24. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, nama Tuhan dikuduskan, Israel dikumpulkan kembali. Amin, saudaraku. Jadi kesimpulannya, nama Tuhan dikuduskan dan Israel dikumpulkan kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, ketika bangsa Israel menajiskan nama Tuhan yang besar itu dengan tingkah laku, dengan tabiat perilaku yang tidak baik, bangsa-bangsa melihat dan mempermalukan nama Tuhan yang besar itu. Kemudian dalam suasana menajiskan, mereka berserak ke negeri-negeri, ke bangsa-bangsa yang lain. Tetapi lihatlah, hati Tuhan kembali kepada bangsa Israel. Nama Tuhan dikuduskan kembali. Kemudian yang kedua, bangsa Israel dikumpulkan kembali. Amin, saudaraku. Dikumpulkan kembali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lihat, ketika bangsa Israel berserak, mereka mengambil jalannya masing-masing. Kemudian kalau bertindak menuruti keinginan di hati masing-masing, sekalipun bertentangan dengan keinginan di hati Tuhan. Haleluya, kiranya dapat dipahami dengan baik.
Tetapi lihatlah Tuhan bertindak. Ia menguduskan namanya yang besar dan heran. Kemudian mengumpulkan mereka kembali. Supaya tidak lagi mengambil jalannya masing-masing. Supaya tidak menuruti segala sesuatu menurut keinginan di hati masing-masing. Dan kalau kita dikumpulkan malam ini di tempat ini menjadi satu kawanan domba Allah, itu kemurahan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, saudara harus tahu kemurahan Tuhan. Ingat saudara, sebelum kita dikumpulkan oleh Tuhan, kita berserak, mengambil jalannya masing-masing, bertindak sesuai dengan keinginan di hati, walaupun bertolak belakang dengan keinginan hati Tuhan. Tetapi lihatlah, malam ini Tuhan kumpulkan kita. Malam ini Tuhan mau menguduskan namanya yang heran dan besar itu. Puji Tuhan, mari. Tapi lebih daripada itu, perhatikan. Yesaya 36 ayat 25. Selanjutnya, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Jadi selain menguduskan nama Tuhan yang besar dan heran, selain mengumpulkan umat Israel sebagai kawanan domba Allah, selanjutnya Tuhan bertindak dengan mencurahkan kepada mereka air yang jernih. Tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Amin, suruhku. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sejenak kita melihat dulu air yang jernih menurut versi dari Rasul Paulus. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat 2 mulai, boleh ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, maksudnya pemberitaan Injil. Karena itu kami tidak tawar hati. Puji Tuhan. Ayat 2, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Tidak memalsukan firman Allah. Berarti air ini jelas menunjuk kepada air yang jernih. Amin, saudaraku. Kemudian sebaliknya kami menyatakan kebenaran dengan demikian. Kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Puji Tuhan. Rasul Paulus di dalam hal memberitakan Injil, dia tidak berlaku licik. Dia tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Berarti dia ini jelas, itu jelas menunjuk kepada air yang jernih, tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Saudaraku, kita perlu tahu seorang hamba Tuhan ketika menyampaikan firman yang benar dan murni, jujur dan tulus, perlu kita ketahui. Lihatlah, demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Memberi dirinya untuk dipertimbangkan oleh sidang jemaat yang dilayani. Puji Tuhan. Jadi tidak main belakang, terang-terangan. Nah, inilah ciri hamba Tuhan di dalam hal memberitakan Injil yang murni, bagaikan air yang jernih, menyerahkan dirinya untuk dipertimbangkan oleh sidang jemaat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Lebih tandas lagi, kita akan perhatikan ayat 3 sampai 5. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Puji Tuhan. Jadi singkatnya
air yang jernih, itulah pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang harus diberitakan, tidak membesar-besarkan diri, tidak membesarkan perkara lahiriah. Jadi kalau sidang jemaat hanya terpesona dengan berita firman, membesarkan dirinya, membesarkan dirinya sendiri, si pemberita firman itu sendiri, ya, lalu sidang jemaat terpesona, ini namanya sudah salah kaprah, keliru dalam hal mengikuti Tuhan. Tapi yang jelas, inti dari air yang jernih, murni memberitakan pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita beritakan yang lain, tidak jernih dan tidak menyelamatkan. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Jadi saudara harus mengerti akan hal itu. Hamba Tuhan yang benar-benar menyampaikan firman yang murni harus menyerahkan dirinya kepada sidang jemaat untuk dipertimbangkan. Harus terbuka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Nah, selanjutnya kita lihat kuasa dari air yang jernih. Kita kembali membaca Yeskiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih. Kuasanya yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkanmu. Kuasa dari air yang jernih untuk mentahirkan Israel dari kenajisan dan berhala-berhala mereka. Inilah kuasa dari air yang jernih. Kehidupan kita ditahirkan dari dua hal. Kehidupan kita ditahirkan dari dua hal. Satu, ditahirkan dari kenajisan. Dua, ditahirkan dari berhala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, kenajisan itu tahta dari iblis setan. Itu merupakan dunia orang mati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sedangkan berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Misalnya, kalau pekerjaan yang menjadi nomor satu, meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhan hanya karena pekerjaan, itu berhala. Meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhan hanya karena bisnis, hanya karena perkara lahiriah di bumi ini, itu berhala. Tetapi kuasa daripada air yang jernih, kehidupan kita ditahirkan dari kenajisan, kehidupan kita ditahirkan dari segala berhala. Jadi kita mau tidak mau, kita butuh air firman yang limpah. Jangan terkesima kepada seorang hamba Tuhan manakala dia membesarkan dirinya, manakala dia membesarkan perkara-perkara lahiriah. Jangan keliru, jangan salah kaprah dalam hal mengikuti Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita baca ayat 22. Yeskiel 36 ayat 22. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa di mana kamu datang. Artinya, kalau malam ini kita menikmati air yang jernih, itulah firman Allah yang benar dan murni, tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Itu adalah kemurahan Tuhan. Itu hanya karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Itu karena kasih sayang, kasih setia Tuhan kepada kita semua. Kalau firman yang disampaikan, firman yang ditambahkan dan dikurangkan dalam sebuah penggembalaan, itu bukan kasih karunia. Saudara harus mengerti itu. Itu bukan belas kasihan, itu bukan kemurahan. Itu kekeliruan.
Amin. Kalau Tuhan memulihkan Israel, bukit-bukit, gunung-gunung Israel yang dahulu sunyi sepi, kemudian kota-kota yang ditinggalkan menjadi sunyi sepi, kalau dipulihkan, itu apa namanya? Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Kemudian Tuhan berlaku menguduskan namanya yang besar, yang sudah dinajiskan oleh umat pilihannya. Lalu Tuhan melakukannya, bukankah itu kemurahan? Dalam setiap pertemuan ibadah, kekudusan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi baru saja satu langkah keluar dari gereja, kita sudah lupakan kekudusan kemuliaan Tuhan. Namun tetap Tuhan menyatakan kekudusannya, namun Tuhan tetap menyatakan kemuliaannya. Apakah itu bukan kemurahan? Jadi kalau malam ini kita menikmati air yang jernih, kemurahan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Roma, kita lihat gambaran dari kemurahan ini di dalam suratan Roma pasal 9. Pasal 9 ayat 15 sampai 16, demikian firman Tuhan. Jika demikian, ayat 14 mulai, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Allah itu adil. Tidak bisa kita persalahkan. Mengapa ayat ini ada? Mari lanjut ayat 15 sampai 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa Tuhan mau menaruh belas kasihan. Tuhan akan bermurah hati kepada siapa Tuhan mau bermurah hati. Artinya tidak tergantung pada kehendak manusia, atau bukan karena hasil usaha manusia, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan menarik kita dengan kekuatan tangannya, lalu kita dikumpulkan di tempat ini, lalu nama Tuhan lalu Tuhan menguduskan namanya yang besar, itu karena kemurahan. Lalu selanjutnya kita menikmati air yang jernih untuk mentahirkan kehidupan kita dari dosa berhala dan kenajisan. Kemurahan. Jadi semata-mata bukan karena kekuatan manusia. Puji Tuhan, lebih jauh soal kemurahan. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3. Ayat 27 dan 29. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, sehingga dia memiliki perkara itu, sesuatu itu, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kemurahan. Ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Artinya untuk menjadi mempelai perempuan jelas karena kemurahan Tuhan. Jadi oleh karena air yang jernih ini, kehidupan kita ditahirkan dari dua perkara tadi. Satu, ditahirkan dari dosa kenajisan. Dua, ditahirkan dari dosa segala berhala-berhala di bumi ini. Selanjutnya, membawa kehidupan kita untuk menjadi mempelai Tuhan. Jelas juga karena kemurahan Tuhan. Paham saudaraku? Puji Tuhan.
Jadi jangan saudara berpikir karena saudara pinter. Jangan saudara berpikir ini kita dikumpulkan di tempat ini karena suatu kebetulan. Jangan saudara berpikir karena saudara ada di sini karena saya, bukan. Karena kemurahan. Dari pembukaan firman inilah jelas kita mengetahui dengan seterang-terangnya bahwa ternyata Tuhan tidak mendustai kita. Haleluya, puji Tuhan. Ayo. Dari apa yang kita sudah terima, kita patut bersyukur malam ini. Kita patut bersyukur. Betapa Yesus kepala gereja, mempelai pria surga, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti bertanggung jawab kepada kehidupan kita masing-masing. Di dalam hal pengudusan. Supaya kehidupan kita ini menjadi kudus sama seperti dia kudus. Inilah tanggung jawab seorang suami. Di Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Yeskiel 36 ayat 26, demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hati batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji Tuhan. Selanjutnya di sini kita perhatikan, Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita masing-masing. Amin, saudaraku. Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita masing-masing. Sebab itu jangan sia-siakan air yang jernih. Pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel adalah pengajaran firman yang benar dan murni. Jernih. Tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Puji Tuhan, jangan disia-siakan itu. Kalau ada orang menyanyiakan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, berarti sama dengan bunuh diri. Loh, saya pernah ingat loh ya. Kalau ada orang menyanyiakan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, sama dengan bunuh diri. Satu kali nanti dia akan mengerti. Dari apa? Dari cara penolakannya di hari ini, satu kali nanti dia akan mengerti, dan Tuhan yang akan memberi pengertian itu. Untuk sesaat manusia bebas berbuat sesuka hati, tapi nanti mereka yang sudah mengerti pengajaran mempelai tetapi mengecilkannya, betapa kecilnya dia di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin kita. Tidak berhenti sampai situ. Kemudian Tuhan jauhkan dari hati kita, dari hati yang keras, lalu diberikan suatu hati yang taat, setia dengar-dengaran. Alangkah baiknya dan indahnya apabila seorang imam, seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, taat setia dengar-dengaran kepada tuannya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sudah persembahkan, apapun yang kita korbankan, ukurannya salib Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukan. Selanjutnya, ada bonus yang istimewa, yang selanjutnya Tuhan berikan kepada kita. Yang begitu berharga, begitu bernilai tinggi, yaitu Roh Tuhan itu sendiri
ditaruh di dalam batin kita. Betapa berharganya kita dibuat Tuhan. Betapa berharganya kehidupan kita ini, saudara. Betapa pentingnya kita di mata Tuhan. Hanya karena belas kasihan. Jadi orang yang mendapat kemurahan berharga di mata Tuhan. Karena rohnya sendiri diberikan kepada batin kita masing-masing. Bayangkan loh itu. Bayangkan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, saya teringat dengan Saul. Waktu dia meminta petunjuk kepada arwah-arwah dari seorang perempuan petenung. Hamba petenung. Sampai pada akhirnya roh dari Samuel itu dibangkitkan. Tetapi Samuel marah, merasa terusik, terganggu. Tapi lihatlah, roh Tuhan ditaruh di batin kita. Tuhan tidak merasa terganggu. Tuhan tidak merasa terusik. Betapa berharganya hidupmu, hidupku, hidup kita semua. 1/3 dari dirinya ditaruh di dalam batin kita. 1/3. Siapa kita ini? Hanya karena belas kasihan loh ya. Hargai belas kasihan itu. Puji Tuhan. Ibrani 8 ayat 10-11. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Puji Tuhan. Kalau firman itu, tadi roh Tuhan ditaruh di batin kita, sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan, melakukan segala ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Tadi saya lupa melanjutkannya, tadi dalam Yeskiel pasal 36 ayat 27, Tuhan menaruh rohnya dalam batin kita, dan Tuhan membuat kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan, dan berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan, dan melakukannya. Singkatnya, kalau firman itu sudah ada di dalam hati dan pikiran kita, maka selanjutnya Tuhan akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya. Amin, saudaraku. Kemudian ada lagi. Ketika firman itu menguasai hati dan pikiran kita, maka kita mengenal Tuhan dengan benar. Sebab itu, pada ayat 11 di sini dikatakan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Tuhan dengan benar. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi roh Tuhan itu yang menolong kita untuk melakukan segala ketetapan-ketetapan Tuhan dan menuruti segala peraturan-peraturan Tuhan. Singkatnya, kalau firman itu sudah ditaruh di dalam hati dan pikiran kita, maka otomatis kita mengenal Tuhan dengan benar. Apa tandanya? Tidak perlu diajar lagi dan berkata, kenalilah Tuhan, takutlah Tuhan, lakukan yang baik. Tidak perlu diajar lagi. Tidak perlu diajar lagi. Yang sudah menerima, yang sudah digembalakan oleh pengajaran mempelai, seharusnya sudah mengenal Tuhan dengan baik. Tidak perlu diajar, ayo menyembah, ayo bersih-bersih, ayo jujur, ayo sungguh, jangan berdusta. Tidak perlu seperti itu lagi. Ayo kerjakan ini, kerjakan itu. Tidak perlu seperti itu lagi. Sungguh saya agak capek sekali, tetapi selalu saya berdoa kepada Tuhan, berikan kekuatan Tuhan. Capek loh, saudara. Tapi saya selalu berdoa, berikan kekuatan.
Karena ini bagian saya. Puji Tuhan. Saya berharap sebagai suami mengasihi istri. Puji Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan ukurannya salib. Supaya kita mengerti, menghormati apa yang harus kita hormati. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian ayat terakhir, ayat 12. Sampai, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sampai sejauh itu Tuhan membawa kehidupan kita. Yang terakhir, roh Tuhan ditaruh di batin kita, sehingga kita dimampukan melakukan ketetapan dan menuruti peraturannya. Singkatnya, kalau firman itu ada di dalam hati dan pikiran kita, kita mengenal Tuhan dengan benar. Tandanya tidak perlu diajar untuk melakukan yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia. Dan kalau kita mampu melakukan itu, jelas karena belas kasihan. Tuhan tidak ingat dosa masa lalu. Asal jangan diulangi. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ingat, kalau firman itu ada di dalam hati dan pikiran, maka kita mempunyai hati nurani. Jadi firman itu yang membuat kita memiliki hati nurani. Dan hati nurani merupakan alarm yang terakhir. Kalau seseorang tidak punya hati nurani, bagaikan remblong. Hantam sana, hantam sini. Tidak takut berbuat dosa dan zina. Biarlah firman itu ada di hati dan pikiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.